singkat cerita akhirnya aku dibeliin sepatu meskipun aku tahu uang itu dapat dari utang gitu, tapi papa benar-benar kayak berusaha untuk bisa dapetin apa yang aku butuhin. Pernah pada suatu ketika itu kelas 6 SD kalau nggak salah, itu sempat saya mau minta mainan kalau nggak salah itu sampai saya mau direbus. Aku biasanya belajar bareng sama papa, diajarin sama papa. Biasanya itu ya kegiatan barengnya. Ini pertanyaan mungkin jadi pertanyaan pemula dulu nih. Menurut Vira, papa tuh sosok yang gimana sih? Kayaknya ada dua hal yang paling bisa menggambarkan papa. Menurut aku papa itu sangat pembelajar. Masya Allah, aku ngerasa papa itu pinter banget. Dari aku kecil, SD kelas 1 gitu sampai SMA kelas 10, aku diajarin sama papa, kayak terutama di matematika dan fisika gitu. Terus selain itu, aku juga, menurut aku ya, papa itu orang paling gigih sih yang pernah aku kenal. Selama ini aku tahu papa dapetin banyak banget gagal, tapi selama itu aku juga tahu bahwa papa nggak pernah berhenti, benar-benar mengupayakan segala hal apa yang bisa dia lakuin supaya keluarganya bisa terus hidup. Ya seperti bapak pada umumnya, cuman bedanya karena bapak saya terlahir dari keluarga yang sangat keras gitu ya, jadi otomatis kayak didikannya itu seperti benar-benar guru yang killer lah. Kalau salah dikit itu langsung bisa hukum atau gimana gitu. Sosok ayah kamu yang begini itu memang sudah dari dulu atau ada momen tertentu sehingga sifatnya begini atau gimana? Oh enggak, emang dari awal saya dulu gitu, pendidikannya emang keras. Mungkin juga dulu dia gitu juga kali ya. Bisa jadi sih, soalnya emang kayak bapak saya tuh pernah cerita saya juga gitu tentang yang namanya kehidupan dulu itu susah banget. Untuk yang namanya makan harus kerja dulu, jadi orang tuanya itu nggak nafkain karena emang sama-sama nggak punya duit gitu. Akhirnya anaknya suruh kerja juga. Boleh dong diceritain, ada nggak momen paling berarti, paling berkesan yang pernah Vira lakuin sama papa atau yang pernah papa kasih buat Vira? Mungkin ada nggak? Dulu pernah dibeliin sepatu sama papa. Kenapa itu menjadi berarti? Ya jadi dulu kira-kira kelas 3 SD aku ke sekolah pakai sepatu itu udah kekecilan sampai kaki aku tuh sakit dan kadang kelingking aku tuh bengkak. Tapi aku juga terlalu takut untuk bilang itu ke papa karena aku tahu papa lagi nggak ada uang dan memang kondisi ekonomi keluarga aku juga waktu itu lagi sangat susah. Dan aku masih ingat jelas gimana raut sedih papa. Dan singkat cerita akhirnya aku dibeliin sepatu meskipun aku tahu uang itu dapat dari utang gitu, tapi papa benar-benar kayak berusaha untuk bisa dapetin apa yang aku butuhin. Dan waktu sepatunya dibeliin, aku cerita ke papa, aku seneng banget, aku terharu gitu. Dan aku juga benar-benar masih ingat jelas gimana raut bahagia papa. Bahkan kayaknya tuh bahagia papa tuh jauh lebih dibanding aku gitu. Padahal kan aku yang dibeliin ya gitu. Untuk beberapa hari setelahnya, aku juga tahu ternyata papa juga sepatu kerjanya itu kekecilan, bahkan rasa sakitnya yang lebih dari aku. Itu sih, itu yang buat aku kayak papa bahkan nggak mikir dirinya sendiri gitu, asal anaknya senang itu cukup. Pernah pada suatu ketika itu kelas 6 SD kalau nggak salah, itu sempat saya mau minta mainan kalau nggak salah itu sampai saya mau direbus di tempe. Pas saya kelas 6 itu pulang sekolah ngeliat anak-anak lain itu punya mainan gitu. Kalau nggak salah sih saya inget gangsing yang kayak bebek lah gitu yang ditarik gitu. Nah itu karena saya nggak punya uang, saya minta. Nah pas minta bapak saya itu lagi nggak punya duit gitu. Akhirnya saya nangis. Pas nangis nggak kayak 1 menit 2 menit doang gitu, lama banget nangisnya, kayak kepengen bener-bener dapet gitu kan. Nah akhirnya bapak saya tuh emang orangnya keras. Akhirnya saya tuh diangkat dari telinga dijewer karena enteng dulu ya, nggak tahu kok diangkat gini, terus langsung diangkat dari gini kayak dipeluk gitu. Langsung bapak saya kan lagi bikin tempe, karena berisik ngedenger, akhirnya ditebus di tempe.
Untung airnya nggak terlalu mendidih, cuman agak lecet sedikit doang, kayak melepuh. Ya. Hasil dari didikan keras, contohnya kayak tadi yang sampai mau direbus tadi. Trauma yang gimana yang waktu itu kamu rasanya sangat apa ya, berjuang banget gitu? Sedikit nangis saya. Jadi kayak misalkan, oh saya udah tahu nih kalau saya nangis, apapun itu pasti saya digituin. Akhirnya saya pendam sendiri aja. Makanya di kampung saya juga bilang ke saya tuh kayak orang tangguh gitu, kayak pemberani lah, apa ya, kayak nggak pernah nangis gitu, berantem nggak pernah nangis, ataupun mainan nggak pernah nangis, apa nggak pernah nangis. Walaupun kayak dikucilkan, diapain, kan bisa di anak-anak remaja tuh kayak bullying gitu ya, diledekin atau ditendangin gitu sama kakak kelasnya, itu nggak nangis saya. Terus jalan keluarnya kamu ngapain kalau emang nggak bisa nangis gitu? Kamu ada pelampiasan tertentu nggak? Loncat tembok sendiri saya. Sering? Beberapa saat doang, kayak maksudnya ada permasalahan doang yang nggak bisa diungkapin, itu saya ngungkapin ke tembok gitu. Salah satu ya cerita soal itu kamu sampai menonjok dan sangat sakit banget sampai keras banget gitu ada nggak? Pas mama saya ditendang sama bapak saya. Mama saya, bapak saya itu hampir cerai, yang bapak tiri ya, itu khususnya, itu hampir cerai. Nah pas cerai itu mama saya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba, mungkin sebelumnya ada urusan yang begitu penting kali ya, anak-anak nggak mungkin tahu. Tiba-tiba pas lagi buat tempe, karena kalau saya dari pedagang tempe, itu mama saya langsung ambil pisau gitu, mau yang namanya nusuk bapak saya. Nah karena saya masih punya iman gitu, masih ada rasa takut, cuma nodong-nodong doang. Nah akhirnya nggak jadi tuh, cuma langsung sama bapak saya diambil pisaunya, dibuang. Nah setelah kemudian lama mama saya pergi ke ruang tamu tempat saya lagi nonton TV biasa sama adik-adik. Nah mama itu kayak nangis sedih gitu. Nah terus saya udah besar ya, adik saya mungkin nggak ngeh atau ngeh, cuman diem aja, dan di pojok juga ada rasa kayak takut gitu. Kalau saya berpikir gitu, orang tua saya kenapa gitu, kenapa kalau mama saya kok kayak nangis gitu, keluar air mata dari sana. Nah terusan pas saya bikin tempe, bapak saya itu lewat ruang tamu, nendang kepala mama saya. Mau saya ajak berantem bapak saya udah berdiri, udah mau nyekek kali ya, tuh udah saya nggak apa ya, kayak misalkan dia yang nafkahin saya dari kecil, orang tua asli saya ninggalin saya umur 4 bulan dalam kandungan, dia yang berbesar-besarin saya, mau ada rasa mukul ataupun kekerasan itu saya nggak berani. Akhirnya saya diem situ, saya peluk mama saya, kayak misalnya nggak bisa berkata apa ya, maksudnya kayak ada gengsi atau apa. Intinya ke orang tua tuh saya tuh nggak bisa ngomong kayak udah mas sabar apa enggak, saya tuh lebih ke perilaku gitu, kayak ngelus-ngelus doang gitu, meluk gitu. Nah akhirnya saya setelah itu langsung agak reda ya, karena ada mertua juga, ramai juga sih orang-orang tetangga itu ke rumah saya. Akhirnya saya masuk ke kamar, saya di situ sedih banget ya, karena wah ini udah sih nih, tanda-tanda gitu. Akhirnya saya melampiaskan ke tembok gitu. Sampai berdarah banget ya? Ini Bengkak aja ya? bengkak dong. Berdarah itu pas temboknya yang kasar gitu, itu baru berdarah. Dari papa, aku belajar kalau ya gagal itu nggak apa-apa. Selama ini aku cukup banyak dapat gagal, dan papa juga, tapi papa nggak pernah berhenti. Dari situ aku belajar kayak ya kita nggak bisa selalu dapetin apa yang kita mau, dan itu nggak apa-apa. Ya jadi dicoba lagi, belajar lagi. Barangkali sesuatu yang selama ini aku pengen itu nggak pernah aku dapetin, karena barangkali aku berhak dapet yang lebih baik. Jadi apapun keadaannya, yang penting tetap hidup gitu, terus jalan, terus berusaha. Oke. Tapi pernah nggak sih Vira bilang sayang atau makasih ke papa secara langsung gitu? Kayaknya kalau sayang, aku lebih nunjukin ke sikap aja kali ya. Tapi kalau makasih,
Ya, aku sering bilang makasih ke papa. Karena di kepala aku kalau aku ngomong kayak gitu ke papa, aku malah nangis. Tapi kamu nggak pernah nyoba ya? Belum. Mau nyoba nggak? Mau. Coba telepon lagi. Udah. Coba. Coba. Tadi semua juga gitu. Ayo. Ditelepon. Kalau misalnya nggak ada ini jangan apa. Coba ditelepon dulu. Nggak apa-apa. Sangat unexpected ya. Kata bapak, api. Pakai loudspeaker. Api nih, random banget nih bocah. Semoga sih diangkat ya. Semoga enggak sih. Diangkat lah. Waalaikumsalam. Halo. Ya, halo. Halo, papa lagi di mana, Pak? Iya, iya. Iya, Vira. Iya, papa lagi di kamar nganterin Ryan, kenapa? Oh, lagi sibuk gak, Pak? Iya, biasa aja, kenapa? Mau bilang Vira sayang papa. Oh iya, udah sih gitu aja. Kenapa? Enggak apa-apa, cuma mau bilang aja. Kamu nggak ada apa-apa yang mau bilang kayak gitu sih? Papa ada sesuatu nih kayaknya. Enggak beneran cuma bilang gitu aja. Iya. Ada sesuatu tinggal ini mau ngomong gak enak sama papa. Papa kan kerja sama papa ini ya, nanti dia kan udah solusinya tinggal nungguin doang. Gak cukup bisa apa? Enggak kok, beneran udah cuma ngomong gitu aja. Apa maksudnya tuh? Yaudah ya Pak. Yuk, hati-hati Pak. Assalamualaikum. Dari pengalaman rasa sakitnya kamu ya, kamu punya nggak sih definisi ayah yang baik? Menurut kamu itu gimana sebetulnya? Kamu punya definisi sendiri tentang ayah yang baik itu gimana sih? Yang kamu Ayah yang mengerti anak-anaknya sih, itu aja. Soalnya banyak orang-orang tua sekarang yang emang nggak ngerti anaknya. Jadi kayak misalnya mau apa dikasih apa, maunya pendidikan kayak gini dikasih kayak gini. Jadi kayak menekankan gitu ke anaknya, kamu harus ke SMK ini, kamu harus ini gitu. Padahal anaknya nggak mau ke situ, gitu sih. Jadi emang nggak mengerti banget orang tua. Oke, ini Pak, harapan kamu untuk ayah atau bapak di rumah untuk mungkin ya untuk kedepannya, atau barangkali harapan ini untuk diri kamu, ada nggak? Karena kan kamu juga bakal jadi bapak gitu. Iya, benar-benar ada sih. Kayak saya tuh pengen kayak deket sama ayah, ngobrol langsung sama ayah. Kayak misalkan ada permasalahan apa-apa, kayak didiskusiin gitu, kayak di film-film biasanya. Saya ngeliat ke film-film tuh kayak agak rasa sedih gitu. Kok bisa gitu orang tua anak bisa ngobrol bareng, diskusi bareng gitu. Nah, saya kepengen kayak gitu sih, mbak ayah saya. Cuman karena emang nggak bisa, ya akhirnya kayak gini. Dan itu mungkin jadi pembelajaran bagi saya juga untuk kedepannya, karena saya juga pasti menjadi seorang ayah. Nah itu saya akan benar-benar mengertiin anak-anak saya ke depannya. Jadi apapun anak mau kemana, saya losin, saya support anak saya. Tapi kalau misalkan emang itu menyimpang, saya kasih tahu, kayak diskusiin gitu, ngomong baik-baik. Tapi kalau itu emang buat kebaikan, saya tetap support. Ada nggak pesan paling tulus atau harapan untuk papa yang mau kamu sampaikan gitu? Papa, makasih banyak udah bertahan dari segala jenis rasa sakit itu, bahkan bertumbuh jadi manusia yang super tangguh. Makasih banyak atas semua perbuatan baik hal-hal baik yang udah papa lakuin. Terima kasih udah lahir ke bumi. Dan aku mau bilang kalau semoga papa bisa hidup lebih damai. Papa nggak perlu terlalu merasa bersalah atas hal-hal yang sebenarnya itu di luar kontrol papa. Sehat-sehat ya Pak.
Semoga berkah dan panjang usia papa.